Serangkaian konflik brutal antara Federasi Rusia dan Republik Chechnya Ikaria yang terjadi di Chechnya ini terbagi dalam dua fase. Yang pertama terjadi dari tahun 1994 hingga tahun 1996, dan yang kedua dari tahun 1999 hingga pada tahun 2009. Seperti biasanya, konflik tentu saja akan banyak menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi masyarakat yang terkena dampaknya secara langsung, dengan banyaknya korban yang gugur dari pihak militer maupun warga sivil, dan lonjakan pengungsian massal yang terjadi karena perang sudah melebar ke segala area di rumah penduduk. Dan terlebih lagi, terlalu banyak kerusakan yang sangat parah pada infrastruktur bagi Federasi Rusia maupun Republik Chechnya Ikaria. Dari tahun 1994 hingga tahun 2003, diperkirakan antara 50.000 hingga 250.000 warga sipil tewas dalam perang ini. Belum lagi termasuk tambahan ribuan korban tewas dari kedua belah pihak yang jasadnya tidak dapat teridentifikasi. Selama perang Chechnya, teknologi sudah sangat memungkinkan untuk merekam kejahatan perang. Yang biasanya merekam hal seperti ini bisa saja mengarah atau dengan tujuan pembuatan propaganda untuk menakut-nakuti warga ataupun untuk menghancurkan psikologis lawan. Dan ini terjadi terutama pada pihak pemberontak Chechnya. Para pejuang gerilya pemberontak Chechnya menggunakan perang psikologis untuk menakut-nakuti tentara Rusia. Salah satu strategi yang mereka gunakan adalah merekam eksekusi tentara Rusia yang ditangkap dan meninggalkan kaset video ini di tubuh korban agar musuh menemukannya. Kalian bisa saja mencari video seperti ini dengan mudahnya, dan kalian tidak perlu masuk jauh ke deep web karena permukaan internet saja sudah lebih dari cukup untuk menemukannya. Karena beberapa video ini diunggah ke situs-situs populer seperti Documenting Reality dan Rotten. Dan situs ini menjadi salah satu tempat pertama yang menyajikan video berdarah pertama yang tersedia di permukaan internet sebelum banyaknya timbul dari situs-situs yang serupa. Dan salah satu video yang paling mengerikan yang terjadi di perang ini dan yang diupload adalah tentang pembunuhan Tatiana Usmanova yang sempat hilang dan akhirnya ditemukan, tetapi dalam sebuah video mengerikan yang diunggah ke internet. Tatiana Usmanova, wanita berusia 32 tahun dan suaminya Hasan Edilgirev. Mereka tinggal di desa Adrevskaya Dolina di distrik Zavodsky Grozny, dan area ini masih meliputi kawasan Chechnya tetapi masih di bawah kendali Federasi Rusia. Pada malam hari, tanggal 1 Oktober 2001, Tatiana, Hasan dan teman mereka Elena Petrovna, mereka diculik dan dibawa paksa dari rumah mereka oleh 5 orang militan pro-Chechnya. Menurut sumber, militan Chechnya menuduh Tatiana bekerja sama dengan polisi lokal atau lembaga lain memberikan informasi tentang aktivitas kriminal mereka. Tanpa bisa berbuat apa-apa, Tatiana dibunuh di depan kamera dan di hadapan suaminya sendiri. Sementara Elena ditembak mati di luar kamera. Dan kondisi paling mengerikan terjadi pada suami Tatiana. Hasan disiksa oleh pemberontak dan dengan sengaja mereka membiarkannya tetap hidup. Hal ini dikarenakan Hasan sendiri berdarah Chechnya. Semua orang yang terlibat dalam kejahatan ini adalah pembunuh, terkecuali seorang remaja yang memegang kamera yang merekam hal mengerikan ini. Video rekaman eksekusi Tatiana ini berdurasi 17 menit 55 detik. Video ini direkam dengan menggunakan filter penglihatan malam di sebuah ruangan bawah tanah dari gedung yang sudah terbengkalai. Saat pertama kali video dimulai, di rekaman itu memperlihatkan Tatiana yang sudah terluka parah duduk di lantai dan di sampingnya ada suaminya. Selama 2 menit pertama, terlihat dia sedang diinterogasi yang tak henti-hentinya dan dikelilingi dengan pukulan dari tongkat besi. Meskipun dia mengalami penyiksaan yang cukup brutal, Tatiana tetap mempertahankan ketenangannya di sepanjang video itu terekam. Dari jam 2.30 hingga jam 3.50, di durasi yang pendek itu, salah satu dari kelima penculik tersebut, mereka terlihat seperti sedang menggali lubang yang dangkal, yang sepertinya itu terlihat bukan untuk mengubur mayat, dan lebih terlihat seperti untuk tempat penampungan darah. Dan sekali lagi, kamera kembali beralih fokus ke Tatiana. Dan disinilah wajahnya sudah dipenuhi dengan rasa keputusasaan. Dari mimik wajahnya sangat terlihat. Dia tahu jelas bahwa dia tidak memiliki jalan keluar dari situasinya saat ini. Sekitar pukul 4:58, dia mulai panik, dan di sini terdengar suara Tatiana dari rekaman kamera tersebut. Dengan tangannya yang sudah terikat dan tubuh serta wajahnya yang putus asa, dia memohon dengan sungguh-sungguh untuk melepaskannya. Dan sorotan kamera beralih ke Hasan yang terlihat tidak berdaya melihat keadaan Tatiana. Di final momen ini, kameramen mengembalikan sorotan kameranya kembali ke Tatiana yang kini sudah terbaring di tanah, mulutnya tertutup dengan sangat rapat. Dan di sini seorang pemberontak mengeluarkan belati dan mulai menodongkan ke lehernya, menentukan lokasi pemotongan yang akan dilakukannya.
Pada pukul 6:25, seorang pemberontak dengan hati-hati memotong selotip dari mulut Tatiana. Hal ini tentu saja membuatnya meronta-ronta. Dari jam 8:30 hingga 9:20, mulut Tatiana kembali ditutup dengan selotip dan para pemberontak siap untuk melakukan eksekusi terhadapnya. Pada pukul 9:20, para penculik itu melakukan persiapan terakhir mereka. Salah satu orang menahan kepala Tatiana dari belakang dan mendongakkan untuk memperlihatkan lehernya, sementara yang lainnya mulai memotong tenggorokannya. Dan gua nggak mau mendeskripsikan apa yang gua lihat tentang hal ini. Dan dari penjelasan sebelum ini sudah lebih dari cukup apa yang terjadi pada Tatiana. Setelah selesai dengan Tatiana dan terlihat jasadnya sudah berbaring di tepi lubang, pada jam 9:49, rekaman menjadi hitam, dan di sini suara para pemberontak masih terdengar bercakap-cakap di antara mereka. Selama sekitar 1 menit kemudian, pada jam 11:06, layar kamera kembali hidup memperlihatkan situasi Hasan, dan di sini kepala Hasan dipenuhi dengan benjolan dan luka robekan yang menunjukkan bahwa para pembunuh itu telah memukulinya dengan sangat brutal. Pada jam 11:26, rekaman berjalan mengelilingi mayat Tatiana yang sudah terpenggal dan sambil tertawa. Pada jam 12:04, salah satu pembunuh terlihat sedang memamerkan kepala Tatiana di tangannya sebelum meletakkannya ke lantai. Momen terakhir rekaman tersebut menunjukkan para penculik itu sedang menginterogasi Hasan yang sangat terlihat jelas. Hasan saat itu dalam keadaan syok akibat pemandangan yang mengerikan yang baru saja dia saksikan dengan apa yang para pemberontak itu lakukan kepada istrinya. Dan video pun memudar untuk terakhir kalinya. Rekaman eksekusi Tatiana menyebar ke publik pada tahun 2004 setelah polisi Grozny memperoleh kaset dari rekaman yang mengerikan tersebut. Hal ini memicu penyelidikan independen terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhannya. Meskipun semua penculik itu yang terlihat sangat mudah diidentifikasi dari rekaman tersebut, namun kebanyakan dari mereka sudah mati dalam konflik melawan tentara Rusia. Para pembunuh itu pun diidentifikasi sebagai Islam Chalayev yang tewas dalam misi FSB pada April 2002, Kamzat Tazabayev yang tewas dalam misi FSB pada Februari 2004, Adlan Barayev yang tewas dalam konflik khusus pada tahun 2004, Arbi Klaskanov yang status resminya tidak diketahui dan mungkin saja masih hidup, dan Ilyas Dasayev sendiri pada tahun 2002 itu masih dalam pelarian. Dari berbagai sumber menunjukkan bahwa Ilyas Dasayev sendiri merupakan bagian dari kelompok yang dipimpin oleh pemimpin pemberontak Chechnya Arbi Barayev. Dasayev kemudian pindah ke kelompok lainnya yang dipimpin oleh Islam Chalayev pada awal tahun 2001. Pada Januari 2002, pasukan Federasi Rusia melancarkan operasi terhadap Dasayev dan berhasil menangkapnya. Pada Desember di tahun yang sama, Pengadilan Regional Stavropol menjatuhkan vonis bersalah kepadanya atas pembunuhan kepala desa di Chechnya, serta 2 penjabat dari Departemen Urusan Dalam Negeri, Urus Martanovsky. Selain itu, ia juga dinyatakan bersalah atas perampokan dan pencurian yang mengakibatkan tambahan hukuman 20 tahun penjara di penjara keamanan maksimum. Pada tahun 2007, Islam Dasayev akhirnya divonis bersalah di Mahkamah Agung Republik Chechnya atas pembunuhan Tatiana Usmanova dan Elena Petrovna yang terjadi pada tahun 2001 silam. Dari semua konflik berdarah ini dan apa yang terjadi pada Hasan setelah rekaman itu selesai, tidak ada yang tahu jawaban pastinya.